bulan suci Ramadan. Tepatnya di pertengahan bulan 2 nantinya kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Hijriah, bulan Masehi 2025. Lalu apa yang harus kita perbuat di penghujung tahun ini? Artinya jika umur kita pada tahun kemarin 60 tahun, maka memasuki tahun 2025 ini umur kita sudah berada pada umur 61 tahun. Jadi apa yang harus kita perbuat ketika kita memasuki tahun baru? Yang harus kita perbuat yaitu senantiasa kita mengintrospeksi diri, muhasabah diri, memeriksa diri kita sampai di mana amal ibadah yang telah kita perbuat, sampai di mana kita telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal ibadah yang sudah banyak kita lakukan ataupun sebaliknya dosa yang telah banyak kita perbuat. Lalu ketika datangnya bulan ataupun penghujung tahun ataupun tahun baru nantinya, hendaknya kita membuka lembaran baru kembali. Lembaran baru artinya kita menjelang datangnya tahun baru itu. Kita bersihkan diri kita, lahir dan batin kita, dari setiap dosa yang pernah kita lakukan. Beruntunglah orang-orang yang selalu mengintrospeksi dirinya setiap saat dan setiap waktu. Dengan mengintrospeksi diri itu kita akan dapat melihat siapa diri kita. Sudah berapa amal yang telah kita kerjakan? Dalam tahun ini berapa kali kita melaksanakan solat malam, solat tahajud? Dalam tahun ini berapa kali kita melaksanakan solat sunat duha? Kita bisa melihat siapa kita. Jangan hendaknya kita selalu melihat kelemahan orang lain saja. Kata orang tua-tua kita, semut di seberang lautan jelas kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Artinya apa? Kita selalu melihat kelemahan-kelemahan orang lain. Kita selalu melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi Bapak Ibu, di dalam setiap langkah kita mesti melihat diri kita, jangan melihat orang lain. Jadi perbanyaklah kita mengintrospeksi diri kita, dan jangan kita banyak menyalahkan orang lain. Selama ini sekian tahun umur kita, apa yang telah kita perbuat? Apa yang telah kita perbuat untuk hari esok? Sebagaimana yang telah kami sampaikan di dalam surat Al-Hasyr tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamas lighad, dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Di dalam ayat ini berapa kali Allah menyatakan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam arti apa? Kalau di dalam tahun ini kita banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang apabila amalnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu yang beruntung. Lebih baik daripada hari kemarin. Tetapi orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang amalnya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Mudah-mudahan kita, Bapak Ibu jemaah Masjid Paripurna Rahmat Ilahi, senantiasa grafik amalnya meningkat, tidak menurun. Semakin meningkat artinya kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah banyak melihat banyak sekali bencana yang terjadi di permukaan bumi ini, di belahan bumi ini, terutama di Indonesia, khususnya di Sumatera. Beberapa minggu yang telah lalu kita melihat melalui Android yang ada pada kita, banjir melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Dahsyatnya banjir itu sehingga menelan korban, banyak menelan korban, menewaskan jiwa. Rumah-rumah habis, nyawa habis. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kenapa Allah turunkan bencana? Kenapa Allah turunkan malapetaka musibah di tengah-tengah manusia? Adapun asbab Allah menurunkan bencana itu ada 3 hal. 3 hal sebab Allah menurunkan bencana kepada kita. Yang pertama, karena Allah ingin menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Pertama, Allah menurunkan bencana, malapetaka, musibah, ada sebabnya. Yang pertama, ingin menguji keimanan kita. Sampai di mana kesabaran kita. Jika musibah, malapetaka, bencana diturunkan kepada orang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik hubungannya dengan Allah, hubungan vertikalnya, hubungan dengan Allah baik, hubungan horizontalnya, hubungan dengan sesama manusia baik, artinya hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, maka bencana itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman.
Untuk apa Allah turunkan bencana, musibah, malapetaka untuk orang-orang beriman? Karena Allah ingin menaikkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada Allah menurunkan musibah ke awak berupa sakit. Sakit itu adalah musibah. Sakit adalah musibah. Itu mesti kita syukuri. Sebab dengan adanya sakit, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Bersyukur kita kepada Allah, sabar kita untuk menerima musibah itu. Dengan sabar itulah Allah akan berikan kita pahala yang besar. Dengan sabar itulah Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi apabila Allah berikan kita penyakit, jangan kita mengeluh. Jangan kita mengeluh. Seperti yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Begitu sakitnya parah. Nabi Ayub tidak minta sembuh kepada Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, asbab Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana, malapetaka, musibah. Yang pertama, karena ingin menguji kita. Manusia ini perlu diuji. Sesuai dengan apa yang telah dengan ayat yang kami sampaikan di dalam surat Al-Mulk tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Apa artinya? Allah menciptakan kematian dan kehidupan, hayata wal mauta wal hayata liyabluwakum, supaya mereka diuji. Jadi untuk diuji manusia ini, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan untuk diuji. Allah menghidupkan kita bukan berarti Allah itu menghidupkan tanpa ada tujuan, tetapi Allah ingin menguji kita sampai di mana keimanan kita. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya? Ini ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian yang kedua, tujuan Allah turunkan bencana. Tujuan Allah turunkan musibah dan malapetaka. Allah turunkan musibah, malapetaka di tengah-tengah manusia untuk menjadi apa? Sebagai peringatan. Sebagai peringatan dan untuk menyadarkan manusia itu sendiri. Karena banyak di antara manusia lalai dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan salat berjamaah di masjid ini, namun terkadang sebahagian dari kita acu tak acu saja. Begitu muazzin mengumandangkan azan, kita cuek-cuek saja. Lalu jika Allah turunkan bencana, musibah, malapetaka, itu tidak asing lagi. Sebab Allah memberikan peringatan untuk menyadarkan kita. Karena manusia itu lalai. Apa kata Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladhi 'amilu
la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh tangan manusia. Di daratan manusia semena-mena memangkas hutan-hutan sehingga gundul dibuatnya tanpa perhitungan. Mereka tebang hutan demi memenuhi hawa nafsunya. Jadi telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Liyuzikahum, supaya apa? Supaya manusia itu merasakan apa yang telah ia perbuat. Allah turunkan azab atas apa yang mereka lakukan. Itulah akibat perbuatan tangan manusia. Mereka semena-mena demi keuntungan sesaat, demi hawa nafsu mereka. Mereka tebang, mereka tebas, mereka habiskan hutan-hutan itu tanpa menanam kembali. Allah turunkan bencana, musibah. Itu karena manusia itu sendiri. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kerusakan moral. Ini manusia sudah banyak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah tidak diperbuatnya, tidak ia lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah ia lakukan. Jadi oleh sebab itulah Allah turunkan bencana. Oleh sebab itulah Allah turunkan peringatan. Supaya apa? Supaya manusia itu sadar bahwasanya apa yang ia perbuat itu adalah merugikan. Merugikan diri dia sendiri, merugikan orang banyak. Kemudian yang ketiga, apa asbab Allah menurunkan bencana musibah di tengah-tengah kita, tengah manusia? Allah turunkan bencana karena Allah ingin mengazab. Allah ada batas marahnya, murkanya. Pertama, Allah berikan kesempatan kepada manusia itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika manusia itu lalai dan tidak juga mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan turunkan azab. Maka Allah akan turunkan azab, bukan peringatan lagi, bukan menyadarkan lagi, tetapi Allah turunkan azab dengan apa? Dengan cara menurunkan air hujan yang sangat deras sehingga menimbulkan banjir yang besar, menenggelamkan kampung-kampung, menghilangkan nyawa manusia. Jika kita mati dalam keadaan diazab oleh Allah, inilah termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, mari kita di akhir tahun ini mengintrospeksi diri kita kembali, sampai di mana amal ibadah yang telah kita perbuat. Apakah kita masih lalai laksanakan ibadah mahdhah, ibadah yang wajib seperti salat fardu? Kalau kita tidak banyak kesibukan, janganlah sampai tinggal salat berjamaah kita di masjid ini. Karena sebagian ulama mengatakan
solat sendiri di rumah itu tanpa uzur tidak sah. Tidak sah itu bagi kaum lelaki. Tanpa uzur, tidak sakit dah bu. Tapi tidak hanya solat ketika musafir berjamaah. Itu sebagian ulama mengatakan tidak sah solatnya di rumah. Sebab saking wajibnya solat itu berjamaah, sampai-sampai Rasulullah ingin pergi ke rumah orang-orang muslim itu, membawa kayu bakar dan menyuruh satu orang untuk menjadi imam. Lalu Rasulullah pergi untuk membakar rumah-rumah orang-orang muslim itu. Itu keras itu. Perintah solat berjamaah. Jadi apabila kita lalai untuk melaksanakan solat berjamaah ini, ada di suatu tempat solat berjamaah dilaksanakan hanya 1 minggu sekali, hari Jumat saja. 1 kali 1 minggu. Padahal masjid ini perlu diisi 5 waktu. Wajib diisi 5 waktu sehari semalam. Melaksanakan solat fardu berjamaah. Ini solat, hanya solat Jumat aja dibuka. Setelah solat Jumat ditutup lagi. Inilah yang akan mengundang bencana malapetaka, musibah. Sementara yang lain asik main domino di kedai-kedai kopi. Tidak ada yang solat berjamaah. Ini mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Jika ini yang kita lakukan, maka Allah akan murka. Syukur alhamdulillah di masjid kita melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Dan jamaahnya sangat antusias sekali, sangat bersemangat sekali. Bapak ibu, ibu-ibu kami terutama, yang banyak ibu-ibu. Jadi kami sangat bersyukur masjid kita ini ramai. Maghrib ramai, subuh cukup ramai. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan menjelang masuknya bulan Ramadan nanti? Lebih kurang 2 bulan. Ada 2 bulan Ustaz? Ada? Lebih kurang lebih kurang 2 bulan lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. 10 hari, 9 hari lagi kita akan masuki bulan Rajab. Bulan yang sangat mulia. Di dalam bulan Rajab apabila kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama ibadah apa saja. Ibadah puasa pun boleh, berinfak dan bersedekah kita boleh perbanyak. Salat tahajud kita boleh. Salat sunat kita. Salat sunat tasbih. Salat duha. Perbanyak menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Dan perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nabi ketika sampai di bulan Rajab, sampai di bulan Sya'ban, ia terus berdoa supaya disampaikan umurnya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini orang-orang yang beriman menuai pahala yang begitu banyak. Jadi apabila sampai umur kita di bulan Ramadan, maka kita akan menuai pahala yang banyak. Apalagi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nilainya 1000 bulan. 1 malam itu nilainya sama dengan 1000 bulan.
Bayangkan para ulama menafsirkan 1000 bulan itu sekitar 80 tahun. 80 tahun. Kalaulah kita beramal selama 80 tahun, kita beramal. Umur kita berapa? Belum tentu umur kita sampai 80. Masih banyak bonus diberikan Allah Subhanahu wa taala satu malam ini. Jadi perbanyak doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati umur kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Begitu Rasulullah ingin, begitu Rasulullah semangat untuk meraih bulan Ramadan itu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rajab adalah bulan yang dimuliakan Allah. Barang siapa yang beramal di dalamnya, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahra. Itu ayatnya, bahwasanya di bulan 4 bulan itu, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu adalah bulan yang dimuliakan Allah. Apabila kita memuliakan bulan ini, Allah pasti akan memberikan kita keampunan yang besar. Allah akan memberikan kita pahala yang besar. Allah akan memberikan kita cinta dan kasih sayang. Sebab Allah cinta dengan bulan itu. Dengan 4 bulan itu Allah cinta. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lalu menjelang datangnya bulan suci Ramadan itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita mesti mengasuh, membersihkan diri kita. Ansur-ansur maksudnya, membersihkan diri kita dari semua dosa, dari semua sifat-sifat tercela. Bersihkan hati kita dari kotor-kotoran, dari noda-noda dosa yang pernah kita lakukan. Sebab kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ia mengatakan bahwa apabila seorang manusia itu berbuat dosa kepada Allah, maka akan menempel bintik hitam di dalam hatinya. Satu dosa, satu dosa, satu dosa, satu bintik hitam. Maka apabila kita biarkan bintik hitam ini memenuhi lubuk hati kita, maka apa kata Allah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Jadi apabila kita biarkan bintik hitam itu menutupi hati kita, fi qulubihim, dalam hati mereka ada penyakit. Jika Allah tambah penyakit di dalam hati kita itu, maka apa yang terjadi? Khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'azim. Allah mencap, menutup, mengunci hati mereka. Ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengaran mereka ditutup oleh Allah. Wa ala absarihim, penglihatan mereka juga ditutup. Isyawatu wa lahum 'adzabun 'azim, bagi mereka adalah azab yang sangat besar. Jadi jangan biarkan hati kita ditutup oleh bintik hitam.
karena dosa-dosa kita. Sebab apabila dikunci oleh Allah, sulit sekali nanti untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah terkunci hatinya, sudah tertutup hatinya oleh bintik hitam yang disebabkan oleh dosa-dosanya, maka akan sulit untuk kembali menjadi bersih. Makanya sebelum tertutup hati kita dari kebenaran, mari kita bersihkan menjelang bulan suci Ramadan. Rasulullah katakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Artinya apa? Di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat, apabila segumpal darah itu, segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh perbuatannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu, itulah hati, segumpal daging itu buruk, jelek, busuk, maka busuklah seluruh tubuhnya. Semua perbuatan yang menggambarkan sesuatu yang jelek. Apabila hatinya baik, maka semua perbuatannya akan baik. Jadi itu perlu kita. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwa itu adalah hati. Perlu kita jaga kebersihan hati kita dari setiap perbuatan-perbuatan tercela yang akan merusak, yang akan menutup hati kita karena noda hitam tersebut. Jadi apa salah satu daripada penyakit yang akan menutup hati kita? Hasad. Hasad adalah salah satu perbuatan yang akan menutup hati kita. Hasad adalah kunci semua kejahatan. Dengki. Sebab orang dengki ini, Bapak Ibu, ia tidak akan pernah senang. Dia akan senang melihat orang susah, merasa susah melihat orang senang. Senang dia melihat orang susah, dan susah dia melihat orang senang. Itu orang dengki, orang hasad. Coba kita lihat, pertama kali yang hasad itu siapa? Iblis. Diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis menolak. Kenapa? Iblis merasa dirinya lebih hebat. Dia diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Oleh sebab itulah Iblis membantah. Dia tidak ingin sujud kepada Nabi Adam. Ketika di dalam surga Nabi Adam dibujuk oleh Iblis, itulah sifat dengkinya Iblis. Dibujuk sehingga kita ini sampai ke dunia ini sekarang karena Iblis, karena setan, laknatullah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan kita perturutkan perbuatan hasad di dalam diri kita. Sebab Rasulullah katakan, innal hasada ya'kunul hasanah. Sesungguhnya perbuatan hasad itu memakan semua kebaikan. Kama ta'kulun narul khatabah. Sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering, seperti itulah hasad itu memakan amal manusia. Kalau awak rajin sholat berjamaah, rajin berinfak dan bersedekah, rajin sholat sunat, lalu kita perbuatan hasad kita lanjutkan, kita teruskan, jangan berharap
amal kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujub. Ujub juga merupakan salah satu sifat tercela yang apabila ini kita kembangkan di dalam diri kita, maka ini pun dapat membuat hati kita menjadi hitam. Ujub ini orang yang merasa dirinya hebat ilmunya dibandingkan orang lain, banyak kekayaannya dibandingkan orang lain. Merasa dia tidak menyebutkan melalui mulutnya, melalui lisannya, tetapi ia merasa di dalam hatinya dia seorang yang hebat. Ilmunya lebih hebat dari orang lain, kekayaannya lebih besar daripada orang lain, amalnya lebih banyak daripada orang lain. Itu pun merupakan ujub. Dia tidak bilang ke siapa-siapa, amal saya sudah banyak. Bukan ia sebutkan ke orang lain, tetapi ia merasa sendiri. Itu pun menghapuskan amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga, bersihkan hati kita menjelang Ramadan ini. Dari sifat apa? Tajassus. Mencari-cari kesalahan orang lain. Hilangkan, bersihkan dari hati kita dari su'uzan, prasangka buruk kepada orang lain. Sebab ini pun menjadi perbuatan sifat yang akan menghapus amal ibadah kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu sebahagian dari prasangka. Inna ba'dadz zanni, karena sebahagian prasangka itu adalah dosa. Inna ba'dadz zanni ismun, karena sebahagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kalian cari-cari kesalahan orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kalian memakan bangkai saudara kalian yang telah mati, kata Allah? Fakarihtumuh, tentu kalian merasa jijik. Bayangkan Bapak Ibu, mencari-cari kesalahan orang negasan samo je memakan bangkai saudara. Suuzon pun demikian, berprasangka buruk kepada orang lain juga demikian, sama dengan memakan bangkai saudara-saudara kita yang telah mati. Wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Lalu bagaimana cara membersihkan hati dari sifat-sifat tercela tadi, dari noda hitam yang telah melengket di dalam hati kita? Perbanyak zikrullah, perbanyak solat kita, baik itu solat berjamaah ke masjid, baik itu solat sunat kita. Solat malam kita perbanyak, solat duha, solat sunat tasbih, solat sunat taubat, perbanyak solat-solat. Itu akan membersihkan hati kita dari semua perbuatan tercela tersebut. Kemudian perbanyak baca Al-Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran, hati kita akan tenang, pikiran kita akan tenang. Sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, kalau manusia itu ingin kembali kepada Allah, Allah pasti akan membersihkan. Bersihkan hatinya dari semua perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Lalu apa lagi? Zikrullah bukan hanya membaca subhanallah, 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 alhamdulillah,
Tetapi zikir itu solat zikir. Perbanyak infak sedekah kita. Itu membersihkan hati kita. Memperbanyak infak sedekah kita, itu pun menghilangkan penyakit dari kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, karena waktu sudah menunjukkan waktu Isya, kita cukupkan demikian dulu ya Bu. Mudah-mudahan musibah, bencana, malapetaka yang menimpa saudara-saudara kita di belahan bumi Sumatera Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, supaya mereka diberikan Allah ketabahan, keteguhan iman, supaya mereka tetap istiqamah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini doa kita untuk mereka, supaya apa yang terjadi itu hendaknya jangan itu suatu azab dari Allah, tetapi cukuplah itu sebagai peringatan, sebagai ujian bagi mereka. Dan kita berharap Kota Pekanbaru, kampung dalam yang kita cintai ini, Riau pada umumnya, semoga Allah lindungi kita, Allah jauhkan bala bencana, malapetaka, musibah yang akan menimpa seperti orang-orang, seperti saudara-saudara kita di sana. Selipkan doa-doa kita setiap sesudah sholat, supaya saudara-saudara kita itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman, kekuatan untuk menerima musibah itu. Dan kita yang berada di kampung dalam, minta sama Allah supaya kita senantiasa dicucur hidayah, hidayah rahmat. Sebab apabila rahmat ini turun di kampung kita, Allah pasti sayang dengan kita. Allah jauhkan kita dari bencana, petaka, musibah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian saja pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami yang menyampaikan dan bagi kita semua yang mendengarkan. Demikian saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.